Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syara Della Sartika, NPM 2011030165 dari MPID. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perang salib dan akibatnya bagi dunia Islam. Perang salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Perang salib adalah salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah. Perang salib adalah rangkaian perang agama yang mendapatkan restu dari Gereja Latin di abad pertengahan. Perang ini, menurut pengetahuan umum, adalah perang-perang yang terjadi di kawasan Timur Laut Tengah untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Islam. Tidak hanya melayani untuk memperebutkan Yerusalem yang dikenal sebagai kota suci, tetapi secara tersirat dalam sejarah perang salib juga sebagai perang suci antara dua agama besar, Islam dan Kristen. Walaupun demikian, istilah perang salib ini juga dikenal sebagai istilah bagi perang-perang di kawasan lain yang mendapatkan restu gereja. Berbagai alasan menjadi pemicu peperangan, baik itu untuk pemberantasan ajaran sesat dan berhala, menyelesaikan pertikaian di antara sesama pihak Kristen Katolik. Akibatnya bagi dunia Islam. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian, karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan, kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari Timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Selain ekonomi, beberapa dampak negatif dan kerugian dunia Islam akibat perang salib adalah sebagai berikut. 1. Politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. 2. Militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menggunakan kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. 3. Perindustrian. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian, mereka bawa ke negerinya, seperti kain muslim, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. 4. Pertanian. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di Timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam, termasuk penemuan gula. 5. Perniagaan. Orang Barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli, karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter. 6. Ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9
telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.